Teman-teman, hari ini saya tidak pergi kemana-mana, tapi ada kegiatan di rumah, yakni meminyakin keris. Keris saya yang sudah ini sebagian sudah 5 tahunan tidak saya minyaki. Ini mau saya minyaki pakai minyak ini, minyak pusaka keraton. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Ini bisa dibeli di pameran-pameran keris. Kalau ada pameran keris di Jogja, ini mau saya minyaki. Jadi alat yang disediakan cuma ini, minyak pusaka, kuas. Ini kuas bisa beli di mana-mana, di alat-alat tulis juga ada. Jadi cuma begini aja kita. Ini fungsinya selain untuk aroma, biar wangi, biar harum, juga untuk menjaga biar keris tidak mudah karatan. Nih, cuma begini saja, jadi gampang sekali. Tapi juga pekerjaan yang butuh waktu lama, karena mestinya kalau mau cepet ya minyaknya ditaruh di ember, kerisnya kita celupin, tapi kan itu nggak bagus, butuh minyak yang banyak. Kalau ini kan sedikit, kita oles-oleskan di sini semua merata. Ini yang sebelah sudah, terus saya pindah ke yang sebelah sini. Nah, ini dibolak-balik, termasuk di punggungnya, biar nggak karatan. Juga orang kalau pakai minyak juga wangi, tapi ini kurang begitu wangi. Juga katanya ini cendana, minyak cendana yang bisa, tapi itu semua tergantung selera. Anda bisa meminyaki pakai minyak beraroma melati, atau bisa dengan yang aroma lain. Cuma kebiasaan saya kalau meminyakin keris tidak perlu tebal-tebal, jadi terlalu banyak juga nggak bagus, terlalu sedikit juga kurang bagus. Jadi usahakan tidak terlalu basah. Ini masih terlalu basah. Ini saya ambil, saya leletkan, oleskan di keris yang lain. Nah, ini kurang gambarnya kurang jelas ya. Oh, itu kinclong. Jadi saya punya ratusan keris, kalau sehari bisa meminyakin 10 saja udah bagus. Ini keris khas Mataram. Sorry, saya megangnya pakai tangan kiri karena tangan kanannya pegang kuas. Saya taruh lagi, terus kayak ganti yang lain. Nih. Kawan-kawan, kalau Anda sering melihat saya memegang keris begini, jangan ditiru, karena ini berbahaya bagi yang belum terbiasa. Pertama, Anda bisa terluka. Yang kedua, kalau itu warangannya keras, itu sangat berbahaya bagi kesehatan Anda, karena warangan itu mengandung arsenik. Panjenengan semua tentu sudah pirsa betapa bahayanya arsenik. Itu unsur kimia yang bisa merenggut nyawa. Tapi karena saya sudah
dari kecil terbiasa dolanan ya, istilahnya dolanan ya, ya akrab lah dengan arsenik. Jadi ya sudah tahu bagaimana caranya supaya arsenik itu tidak terhirup masuk ke tubuh saya. Jadi kalau Anda melihat pameran, jangan meraba kerisnya. Juga ada satu lagi supaya arsenik itu tidak masuk ke tubuh, jangan sekali-sekali mencium aromanya. Seperti ini, ditempelkan di hidung, itu mohon untuk dihindari kalau Anda masih pemula, karena arsenik itu juga bisa masuk ke tubuh kita melalui udara. Ini sudah kinclong, sudah seperti kerisnya para pangeran. Jadi kalau saya tidak pergi kemana-mana, pekerjaan sehari-hari saya ya begini, main-main dengan koleksi-koleksi saya yang ada di rumah. Koleksi keris itu paling enak karena tidak perlu perawatan yang berat. Barangnya kecil, bisa disimpan di mana-mana, dan harga jualnya kalau Anda mau menjual keris juga tidak pernah turun harga. Kecuali Anda lagi kepepet butuh, itu bisa kepepet untuk segera mendapatkan uang, itu suka banting harga, pokoknya segera dapat uang. Tapi kalau seperti lazimnya barang-barang yang dianggap sebagai pusaka, itu semakin tua akan semakin tinggi nilainya. Nah, sudah kinclong ya, kelihatan sekali hitam dan putihnya. Yang putih itu namanya pamor, yang hitam besi atau baja. Jadi pamor itu kombinasi antara meteor atau nikel dicampur dengan besi. Kalau baja itu yang jadi penguatnya. Jadi kalau tanpa baja, keris itu akan gampang meleok. Soalnya besi itu agak lembek. Ini 8 menit aja cuma dapat 3 nih. Dapat 3. Ini baru yang keempat. Jadi kawan-kawan, kalau punya hobi ya beginilah, mengisi hari-hari kosong. Kalau tidak pergi kemana-mana, ya saya melakukan ini di rumah. Ini sebelum dibersihkan tadi sudah saya sikat pakai sikat gigi, karena yang ada sikat gigi untuk membuang debu. Kemungkinan ada debu-debu yang nempel, meskipun ini ada di dalam warongko. Debu itu juga bisa dari debu kayu, karena di dalam warongko itu ada kayu namanya gandar, terbuat dari kayu yang agak lunak. Jadi kalau tergesek kerisnya, dia bisa menimbulkan debu, memunculkan debu. Itu yang harus kita buang sebelum kita meminyaki. Nah ini. Jadi tidak perlu tebal-tebal, sedikit-sedikit aja. Satu botol gini bisa untuk bertahan lama, untuk bisa sampai 100 sampai 200 keris cukup. Jadi sangat murah. Ini harganya cuma 30.000 ini, 30.000, tapi
sangat bermanfaat. Kebetulan saya beli yang mereknya itu, karena waktu itu pas di pameran saya melihat itu langsung saya beli. Kalau ada merek lain yang lebih bagus ya sumangga, pilihan sesuai selera panjenengan. Terima kasih. Salam sedot.